Masih semangat ya, anak-anak semua ya. Oke, sebelum kita mulai acara AMT pada hari ini, saya ingatkan kembali untuk sampah-sampahnya. Ayo, karena ini kita kegiatannya di masjid. Ya, jangan lupa sampahnya dikumpulkan di dalam kardus yang mungkin sudah kosong. Masih ada isinya kardusnya? Atau sudah kosong? Nanti minta uang jajan sama orang tuanya. Kita nanti jajan di kantin. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik anak-anak semua. Terima kasih kepada MC yang sudah menyerahkan acara AMT kepada saya. Kita akan segera mulai kegiatan Achievement Motivation Training untuk siswa kelas 12 dan orang tua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pantun, minta cakapnya nanti ya. Burung. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak, Ibu, peserta didik kelas 12 semua, apa kabar? Apa kabar? Dijawab. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk hadir pada acara AMT pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar ya Bapak Ibu ya mengenai materi kita pada hari ini, bagaimana peran orang tua dalam menentukan karir anak dan sukses siswa masuk perguruan tinggi. Ya, jadi tema kita nanti seputar karir dan sukses untuk masuk perguruan tinggi. Kalau tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah bertanya ya, kira-kira ada yang mau melanjutkan ke KUA tidak tadi setelah lulus? Belum ya, di pending dulu ya. Kita fokus dulu untuk karir dan ke perguruan tinggi dulu ya. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang pembicara. Yang pertama Ibu Diah Puspitasari ya, SPSI, MPSI, beliau seorang psikolog. Kemudian yang satu Ibu, sebentar, harus cari, mana Mas? Ya, Ibu Mada Kartikasari, MPSI, psikolog. Beliau, saya bacakan sedikit kurikulum vitae-nya, lahir di Jakarta pada 1 Juni 1992, masih sangat muda dan cantik ya. Nanti kamu dengarkan pemaparan dari beliau. Statusnya sudah menikah, ya. Kemudian alamatnya di Sleman, Yogyakarta. Nanti alamat lengkapnya bisa langsung ditanyakan kepada Bu Mada. Ya, beliau pendidikan formalnya saya bacakan dari Universitas Islam Indonesia. Nah, ini mungkin nanti ada yang tertarik untuk masuk ke UI, nanti juga ada stand UI ya di atas, kamu bisa tanya-tanya. S1 pada tahun 2010 sampai 2014, kemudian S2 masih di UI juga pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Untuk kegiatan non formal lainnya ada Easy English Course, kemudian ada B+ Training Consultant juga, kemudian ada Astra International, kemudian ada Astra Pro juga untuk pendidikan non formalnya. Baik, pada sesi yang pertama ini Bu Mada
akan menyampaikan materi sampai dengan pukul 9. Nanti silakan setelah itu kita buat sesi tanya jawab. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh diberi waktu pada sesi tanya jawab. Sebelum Bu Mada menyampaikan materi, akan ada sedikit pembukaan dari Ibu Diah Puspitasari, SPS MPSI. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang menghadiri acara putra dan putrinya. Luar biasa. Saya sangat senang dan mengapresiasi sekali ini rawuhnya demi anak-anak tercinta ya. Iya. Adik-adik, apa anak-anak ini? Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Iya. Sehat? Sehat. Harus sehat jiwa dan raga, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman mengadakan acara yang luar biasa ya, Muslim Karde, dengan acara parenting, menghadirkan orang tua, mendudukkan orang tua dengan putra-putrinya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk menyimak bersama. Jadi nanti sampai rumah berdiskusi, apa yang didapat sama enggak? Apa yang didapat dari orang tua dengan putra putrinya? Bisa jadi masih ada sedikit salah paham, itu wajar, dan itu dinamika psikologi. Itu ya. Alhamdulillah ini kami dari Fokus Psikologi Center. Saya tadi sudah disampaikan biasa dipanggil dengan Bu Ita. Kami ada 3 tim dengan Bu Mada nanti sebagai narasumbernya, dan satu lagi ada yang anak saya paling ganteng itu Mas Fahri. Dia juga kami dari tim Fokus Psikologi Center. Alamat kami ada di Jalan Tajam juga, dekat dari sini, di belakang ADTV. Monggo Bapak Ibu nanti kalau memang mau lebih lanjut untuk berkonsultasi, adik-adik juga silahkan, biar lebih sehat. Harus sering-sering untuk menyampaikan ide-idenya gitu ya, menyampaikan hal-hal yang dirasakan, baik senang, sedih, susah, jadi nggak hanya bermasalah gitu, untuk mendatangi ke psikolog gitu ya. Baik, biar tidak terlalu lama karena ternyata ini waktunya tadi mepet banget, dan kalian juga harus berjalan-jalan untuk melihat stand. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, halo, hai adik-adik, coba dengerin sebentar. Siapa yang orang tuanya ada di sebelah angkat tangan? Coba, ada yang masih tinggal, oh ibuku datang nggak ya gitu. Ayahku ada nggak ya? Tadi janjinya mau datang kok belum ada gitu, ada nggak? Nah, gitu. Udah nemu ibunya? Udah, bapaknya? Udah. Yang ayahnya datang angkat tangan. Yang datang ayahnya coba. Mana? Kok cuma sedikit, yang datang banyak loh. 2, 3, 50 loh. Mana? Yang ayahnya datang mana? Luar biasa. Betapa perhatian ayah kalian sama kalian. Terutama untuk orang tua kalian. Oke. Bapak Ibu luar biasa ini kehadirannya. Bikinnya saya itu paling senang kalau orang tua menyempatkan diri
demi untuk hadir di acara putra-putrinya. Ini kelihatannya mungkin sepele tidak sepele ya. Jadi, wah, aku kudu ngene harus datengin acara anakku. Wah, ini. Tapi bisa kan? Gitu. Tapi bisa kan? Harus bisa. Harus bisa. Nanti kalau mereka sudah kuliah itu sudah malu didampingi, sudah nggak mau. Nah, ini mumpung hari-hari terakhir mereka menginjak lebih dewasa lagi, gitu, lebih akan nanti mereka akan memilih temennya loh daripada kita, daripada orang tuanya. Ya enggak? Ya enggak anak-anak? Iya loh coba. Iya sedih ya rasanya ya. Sedih-sedih seneng. Satu sisi sedih karena ternyata sudah begitu ya perkembangan psikologisnya, sudah kita dikalahkan. Kita itu sayang ke pihak orang tua loh ini. Gitu, karena saya juga punya anak yang sudah dewasa juga dan sudah mengantarkan anak saya ke perguruan tinggi. Tetapi wadah ini, acara ini sebenarnya ini adalah bagian kecil yang diberikan mereka. Tetapi bagian besar itu ada di kita sebagai orang tua, gitu. Jadi mendampingi itu sangat luar biasa. Duduk bersama, kondisinya itu bila bisa dibilang sejajar. Punya siapa ini? Yuk, silahkan diambil dulu. Bapak Ibu, begini kondisi anak-anak kita ya. Iya, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga biasa di samping mendampingi anak-anak SMA di tempat yang lain, jadi sudah paham lah gitu. Ya, saya kira gitu nggak cukup banyak-banyak. Yang penting nanti disimak apa yang disampaikan dari psikolog Bu Mada, yang insya Allah sangat bermanfaat buat duduk bersama ya, duduk bersama. Jadi nanti endingnya setelah ini tuh jauh lebih penting. Luar biasa ini madrasah memfasilitasinya. Ada parenting, kemudian ada stand-stand perguruan tinggi. Sehingga kurang apa juga gitu. Anak-anak, siapa yang pengen melanjutkan kuliah? Oke, luar biasa. Siapa yang ingin langsung kerja? Ya. Siapa yang ingin ke KUA? Bu, udah ada yang langsung loh Ibu, Bapak. Baik, luar biasa ya. Saya kira cukup itu dulu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Mbak Mada sangat bermanfaat dan saya juga nggak mau kalah ini sama Bu Ani. Bu Ani memberikan pantun, saya juga sedikit aja ikut pantun ya. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah Puspitasari yang sudah menyampaikan pembukaan untuk kegiatan AMT pada pagi hari ini. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mada. Monggo kami persilakan untuk menyampaikan materi. Di sesi yang pertama ini Bapak Ibu serta anak-anak sekalian nanti silakan disimak materi dari Ibu Mada. Kemudian nanti setelah itu akan kami buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo Bu Mada untuk menyampaikan materinya. Biar Mas Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu wali murid, teman-teman, panggil teman-teman aja ya. Panggil namaku Mas Fahri. Panggil Mas aja nggak apa-apa. Kalau Bu Ita, Bu Mada, makanya Bu. Kita masih seumuran. Mas baru lulus kemarin, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai PPT pada pagi hari ini, Mas tanya dulu, udah sarapan semua? Loh, belum, konsumnya nggak dapat Bang? Dapat konsum semua kan ya? Alhamdulillah. Lagi pada puasa.
Ada puasa, Ya, Bu. prihatin untuk menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Alhamdulillah. Yang puasa angkat tangan, Mas mau lihat. Dua. Oh, semua puasa ya? Semua puasa loh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gak apa-apa, bagus itu bentuk ikhtiar ya. Selain belajar, jalur tangkit itu penting. Insya Allah. Sebelum mulai materi dari Bu Mada, Bapak Ibu, dan adik-adik semua, teman-temanku, kita mau belajar nih, kita mau cari tahu motivasi masuk perguruan tinggi. Udah ada yang kebayang belum? Kuliah ini ngapa tuh kuliah? Dari yang pernah kuliah belum? Yang pernah kuliah angkat tangan. Pernah? Tak doakan nanti lanjut kuliah. Amin. Oke. Kalau Mas ada, alhamdulillah masih ada yang puasa ya, dan udah ada yang sarapan, konsum dapat, sudah makan, pagi masih cerah, belum terlalu panas, kita ice breaking dulu, biar tambah fokus. Seperti nama biro kami, fokus. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang mau ikut juga boleh, tapi ini untuk adik-adiknya dulu. Mas minta tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk yang banyak untuk kita semua. Terima kasih. Kayaknya kurang keras ya. Mas kita sekali lagi ya. Nanti setelah Mas bilang tepuk 1, setelah tepuk kita bilang se, setelah tepuk 2 kita bilang ma, setelah tepuk 3 kita bilang ngat. Jadi kalau 1, 2, 3 jadi apa? Oke, keren banget. Kita coba ya, tepuk 1 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kurang kompak, dikit lagi. Tepuk 3, tepuk 2. Tepuk 2 apa yuk? Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Untuk apresiasi tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya kepada Bu Mada dipersilakan. Oke, baik. Sudah semangat teman-teman semua? Sudah semangat Bapak Ibu? Sudah. Baik, ya supaya sah saya memulainya lagi dan lagi dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang tadi nggak puasa, snacknya sudah habis belum? Belum. Bapak Ibu, kotak snacknya sudah dibuka belum? Sudah. Beda ya jawabannya ya. Kalau anak-anak belum, Bapak Ibu sudah. Baik. Walau yang puasa tadi beneran puasa, ya sahur nggak tadi puasanya? Enggak. Oke. Karena tadi jawaban salamnya kok rasanya hanya terasa sekitar 20 orang saja. Padahal di sini kayaknya ada sekitar 1256 orang ya dalam ruangan ini ya. Oh, boleh tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, pada banyak sekali, tapi yang menjawab salam tadi belum menggelegar. Sekali lagi Mbak Mada mau mengulang salamnya, dan Mbak Mada pengen mendengar jawaban salamnya yang lebih luar biasa lagi dari teman-teman semua dan juga dari Bapak Ibu. Boleh saya ulang salamnya? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gitu kan kerasa ya kalau snacknya itu sudah dimakan ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Walaupun tadi yang puasa nggak sahur juga terasa semangatnya hari ini. Oke, teman-teman, gimana perasaan kalian hari ini mengikuti acara Muslim Career Day? Happy. Kenapa happy? Nggak ada jam pelajaran. Iya. Iya. Bu, gimana rasanya
datang ke sekolah mendampingi anak-anak untuk mengikuti Muslim Career Day? Apakah perasaannya sama dengan anak-anaknya? Gimana rasanya Bapak Ibu? Senang, ya beda ya. Kalau anak-anak gitu ya, Bapak Ibu senang, ya. Nanti Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan di rumah sementara kita tinggalkan dulu, pikiran-pikiran cucian piring, cucian baju, berjemur dan lain-lain kita tinggalkan dulu ya. Hari ini kita mendampingi anak-anak kita untuk memotivasi terkait dengan perguruan tinggi. Baik, boleh dibantu Mas Fari di next slide-nya. Maaf Tan Kiri. Nggak bisa dipencet soalnya tiba-tiba. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini dari tadi sudah disampaikan ya. Sekali lagi Mbak Mada mau tanya deh dari teman-teman semua. Setelah kalian lulus nanti, kalian berarti lulus ini per bulan apa ya teman-teman ya? Juli, Mei. Ayo bulan apa ayo? Ada yang tahu nggak kalian lulusnya bulan apa? Mei. Mei itu berarti tinggal berapa bulan lagi dari bulan ini? 3 bulan lagi, ya? Nggak kerasa ini 3 bulan lagi itu ya teman-teman. Nah, setelah kalian lulus, apa sih rencana kalian? Kalian akan melakukan apa setelah lulus? Kuliah, apa lagi? Ke KUA kunjungan praktek kerja ya, iya, kunjungan praktek kuliahnya betul, nanti kan ada magang di KUA, betul. Apa lagi? Nikah, praktek nikah ada ya, ada praktek nikah ada Bu, ya ada Pak, tenang aja, ada di TikTok banyak tuh praktek nikah. Di sini ada nggak Bu? Ada. Siapa yang jadi pengantinnya kemarin? Iya luar biasa. Ada apa kemarin? Minang. Oh ya baik. Kuliah, mau praktek magangnya nanti di KUA ya. Apalagi? Mau apa? Nyalek, baik. Ya berarti nanti ambil kuliah jurusan politik baru nyalek gitu ya? Iya. Apalagi? Shopping ya, shopping nanti kuliah terus nabung kerja habis itu kita shopping happy gitu ya. Yeay, oke. Jawaban ujung-ujungnya seperti itu ya, macam-macam. Ada yang mau kuliah, ada yang mau magangnya nanti pas kuliah di KUA Bu, macam-macam Bapak Ibu teman-teman anak-anak kita ya. Udah bisa? Oke, terima kasih. Nah, saya bergeser ke sini sekarang. Bapak Ibu, ini kan berarti kan 2 bulan lagi nih ya anak-anak kita lulus di bangku sekolah SMA-nya. Teman-teman saya mau nanya dulu deh, teman-teman panggil bapak ibunya apa ya? Mami papi ya? Apa dipanggilnya Bu? Mak bapak? Apa? Mama papa? Ayah bunda? Nyokap bokap gitu ya. Oke. Saya bapak ibu aja supaya netral. Bapak ibu, setelah anak-anaknya nanti lulus, pengennya sudah punya rencana belum? Anak-anak nanti akan melakukan hal apa sih setelah mereka lulus? Kalau dari bapak ibu apa? Kuliah, ada yang kerja, ada lagi. Yang jawaban tahu gimana nih bapak ibu ya? Belum ya, kan kalau magang praktek kerja juga nanti di semester akhir ya Bapak Ibu ya. Iya. Coba saya mau tahu, tadi sudah sempat ditanya sama Bu Ita, sudah banyak yang angkat tangan, jadi saya nanya ke Bapak Ibunya aja. Bapak Ibu yang menginginkan anaknya melanjutkan kuliah, boleh angkat tangan? Insya Allah, luar biasa dapat support dari Bapak Ibunya. Iya. Yang mau anaknya lulus SMA, udahlah kerja aja, nggak usah kuliah. Angkat tangan Bapak Ibu. Ada lagi? Gak apa-apa Bu, angkat tangannya jangan di bawah Pak. Angkat tangannya ke atas ya, biar saya bisa lihat. Kalau di bawah saya nggak kelihatan nih, nanti saya harus jinjin. Ya ternyata hampir 90% lebih Bapak Ibu
dari kalian ya yang hadir menginginkan kalian untuk berkuliah terlebih dahulu. Oke, next. Tapi faktanya teman-teman, ternyata di Indonesia ini banyak loh lulusan SMA itu langsung bekerja. Sekitar 32,94% SDM di Indonesia ini adalah lulusan dari SMA, bukan lulusan dari perguruan tinggi. Ya, kenapa ini terjadi Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kira-kira kenapa ya? Kok lulus SMA langsung kerja gitu? Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini? Biayanya, apalagi lingkungannya kenapa? Mendukung untuk langsung bekerja. Oke, apalagi Bapak Ibu? Apalagi Bu? Biaya. Hah? Oh, pergaulannya. Oke, apalagi dari teman-teman? Biayanya, sosialnya, lingkungannya, pergaulannya, apalagi? Biayanya, iya balik lagi ke biayanya lagi ya. Kayaknya ya kalau masalah perguruan tinggi ini masalah utamanya adalah di faktor ekonomi. Ya, yang pertama menjadi pertimbangan berat antara anak-anak dan juga orang tua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi adalah dari sisi faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonominya Bapak Ibu? Kira-kira ya, kok jadi penghambat? Kuliah itu harganya mahal ya. Ada teman-teman yang sudah survei pendaftarannya berapa, UKT-nya berapa, per semesternya berapa? Ada yang sudah survei sejauh itu? Ada teman-teman yang sudah survei? Harganya berapa? Di universitas ini harganya sekian per semester. Di universitas ini UKT-nya sekian per semester. Ada yang sudah survei? Angkat tangan coba, Mbak Mada mau tahu? Tadi jawabannya ada, tapi yang suruh angkat tangan nggak ada. Gimana ini? Atau Bapak Ibu, ada yang sudah pernah cari tahu? Sudah? Yang lain? Angkat tangan boleh Bapak Ibu, saya mau tahu seberapa banyak yang sudah cari tahu biaya-biaya masuk perguruan tinggi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, tiba-tiba banyak ya. Oke. Bapak Ibunya sudah ada yang cari tahu. Kalau anak-anak ini, teman-teman, ada yang sudah cari tahu biaya-biayanya? Nah, kebetulan kan hari ini banyak ya stand-stand kampus yang buka. Silakan kalian cari tahu biayanya berapa saja. Oke? Ya, ini jadi faktor pertama nih biasanya. Karena biaya perguruan tinggi semakin tahun itu semakin mahal, semakin naik. Ya, harganya itu semakin naik sehingga ini dijadikan faktor atau alasan pertama kenapa sih orang tua atau anak tidak mau melanjutkan kuliah dan lebih memilih untuk bekerja. Ya. Kemudian tadi betul ada yang jawab faktor sosialnya. Karena apa? Biasanya ada nggak orang tua yang memaksa untuk udahlah nggak usah kuliah, kan anak perempuan ngapain kuliah tinggi-tinggi? Ada teman-teman? Ada nggak ada? Dari Bapak Ibu ada nggak? Bapak Ibu ada ya, kayak gitu ya. Melihat juga udahlah kamu aja nggak kuliah nggak apa-apa, kok kamu yang nggak usah kuliah ya nggak apa-apa. Nah, biasanya ada nih, saya yakin tidak di sekolah ini. Ada Bapak Ibu di sekolah lain, ya di sekolah lain teman-teman ada yang seperti itu. Kemudian juga pengaruh dari teman sebaya. Nah, ini penting ya buat Bapak Ibu mengetahui anak-anak kita itu gampang kepengaruhnya sama teman yang mana sih? Kalau sama teman-temannya yang punya ambisi berprestasinya bagus, ambisi untuk suksesnya bagus, didukung Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kalian
gampang terpengaruh sama teman-teman yang ambisi berprestasinya rendah, untuk berkarir tidak ada, untuk sukses tidak ada. Ini harus kalian pilah-pilah lagi pertemanannya. Karena tadi yang kata Bu Ita, 70% waktu dari anak remaja itu dihabiskan oleh teman-temannya. Coba Mbak Mada mau tanya, Bapak Ibu dan juga teman-teman jawab ya. Dalam waktu satu hari, satu hari Pak Bu, berapa lama kalian ngobrol sama Bapak Ibunya? Satu tahun sekali, itu pas lebaran, minta maaf ya. Berapa? Ada yang lebih dari 2 jam nggak sehari ngobrol sama Bapak Ibunya? Pak, Bu, ada berapa jam Bapak Ibu anak-anak ngobrol sama Bapak Ibu sehari? Nggak nyampe sejam. Oke, nggak nyampe sejam tuh ngapain ya ngobrolnya ya? Satu rumah kan ya? Satu rumah ya? Nggak nyampe sejam tuh biasanya ngobrolin apa? Cuma minta uang saku. Minta uang saku, minta isiin kuota. Ya benar betul. Sama pinjem motor, ya. Mau pinjem motor Pak, bensin hotel Pak, sekalian diisiin. Nah, itu palingnya 15 menit ya ngobrol kayak gitu ya sama Bapak Ibunya ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena 70% mereka sudah lebih nyaman berbicara dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya. Sehingga pengaruh lingkungan sosial teman sebaya ini sangat besar. Kalau teman-teman kalian tidak punya motivasi untuk masuk ke perguruan tinggi, maka mereka akan mudah terpengaruh untuk tidak mau melanjutkan kuliahnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pengaruh dari keluarga dan juga dari pertemanan. Yang terakhir adalah minat dari dalam diri sendiri ya. Harus ada keinginan dulu dari dalam diri sendiri. Mau orang tua nyuruh kayak gimana pun ya, udah dijanji tenang aja, nanti kalau kamu kuliah ibu kasih mobil wes. Tapi kalau anaknya nggak mau Pak, Bu, kan jalan. Iya nggak? Bener nggak teman-teman? Iya. Ya. Jadi motivasinya juga harus dari diri sendiri. Kalau minatnya nggak ada ya sudah, mereka memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan kuliahnya. Nah, menurut kalian melanjutkan kuliah di perguruan tinggi itu seberapa penting sih sebenarnya teman-teman? Penting aja, penting banget, atau nggak penting? Penting aja, penting banget, apa nggak penting kira-kira ya melanjutkan ke perguruan tinggi? Penting banget, ya baik. Kalau Bapak Ibu, anak-anak melanjutkan kuliah penting aja, penting banget apa nggak penting kira-kira? Penting banget selarasnya. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena tentu ada manfaatnya. Manfaatnya apa kira-kira menurut kalian kalau kalian nanti lanjut ke perguruan tinggi? Menaikkan derajat keluarga, luar biasa. Apalagi? Apa Mas? Hah? Menambah relasi, betul sekali. Apalagi Bapak Ibu? Manfaatnya kalau anak-anak lanjut kuliah itu manfaatnya apa sih? Nambah relasi, kemudian menaikkan derajat orang tua, apalagi? Menambah wawasan, mencari jati diri, apalagi teman-teman? Oke, baik. Mencari jodoh. Ini kayaknya tadi jawabannya KUA nih ya. Coba kita lihat, waktunya singkat ya. Jadi kita percepat aja. Manfaatnya adalah yang pertama bisa mengembangkan keterampilan. Coba ada yang mau jadi dokter nggak di sini? Ada lagi?
yang nantinya bakal masuk ke, yang nantinya bakal daftar di jurusan kedokteran? Ada selain yang di belakang tadi? Ada. Sekarang kalau Bapak tanya, kalian yang mau masuk kedokteran udah bisa nyuntik orang belum? Udah bisa nyuntik orang belum kalian? Nyuntik. Menggunakan alat suntikan sudah bisa belum? Belum ya. Nah, kalau kalian kuliah, maka keterampilan kalian yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Ada yang mau jadi psikolog? Ada nggak yang jadi teman curhat temennya nih sekarang nih? Ada. Mau melanjutkan kuliah jadi psikolog ada nggak? Ada mau. Nah, ini juga bisa dikembangkan keterampilannya. Yang tadinya cuma teman curhat, nanti lama-lama bisa memberikan advice atau masukan. Ya. Kemudian, kalau keterampilan kalian berkembang, maka kesempatan berkarirnya semakin tinggi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau saya tanya, lulusan SMA dengan lulusan S1 dulu aja ya, lulusan S1. Kesempatan berkarir lebih tinggi yang mana kira-kira? S1. Jenjang karirnya lebih tinggi yang mana? Apakah S1 atau SMA? S1. Gajinya lebih tinggi yang mana? S1 atau SMA? S1. Ya, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan akademik, karena kalian akan terus belajar. Bapak Ibu ya, anak-anak kita nantinya akan terus belajar, mengasah kognitifnya, terus membaca, terus cari tahu, akhirnya secara akademik mereka berkembang. Yang terakhir adalah pengembangan diri ya. Minatnya ini jadi berkembang, tadi jaringannya jadi luas, pertemanannya jadi luas, kemudian mereka jadi lebih meningkat harga dirinya. Gitu ya. Jadi ini ada manfaatnya. Nah, supaya kalian benar-benar mantep banget mau masuk perguruan tinggi, yang dibutuhkan tuh apa sebenarnya? Wah, oke. Apa Pak? Belajar. Benar, tapi belum 100%. Support system, benar, tapi belum tepat 100%. Apa yang dibutuhkan? Satu kata yang dibutuhkan supaya kalian benar-benar mantap 100%. Oke, aku pasti bisa masuk kuliah. Niat, betul, tapi belum 100% niat, tepatnya. Apa Bapak Ibu? Depannya M. Hah? Mental, bukan. Apalagi? Depannya M, belakangnya I. Motivasi. Iya, Bapak Ibu tuh yang menjawab ya. Yang dibutuhkan adalah motivasinya dulu. Motivasi itu Bapak Ibu dan teman-teman itu ada dua, dari dalam diri dan juga dari luar diri. Kalau dari dalam diri munculnya yaitu dari diri sendiri. Coba yang motivasi diri sendirinya sudah 100% untuk masuk perguruan tinggi, angkat tangan. Loh, kok belum banyak? Sekali lagi, yang motivasi dalam dirinya untuk masuk perguruan tinggi sudah 100%, angkat tangan. Oke, luar biasa. Yang motivasi dalam dirinya untuk masuk perguruan tinggi 50 sampai 80%, angkat tangan. Oke. Yang di bawah 50%, angkat tangan. Loh, nggak ada. Sisanya yang angkat tangan ya. Masih bingung. Nah, selanjutnya butuh juga motivasi secara eksternal atau dari luar diri. Dari siapa yang dibutuhkan? Pertama, dari orang tua. Apa yang dibutuhkan dari orang tua supaya kalian termotivasi? Biaya, ya, apalagi? Semangat.
Gimana mau disemangatin ini gimana Bu, Pak? Didoain. Apalagi kalau teman-teman pengennya dapat dukungan atau motivasi dari orang tua itu seperti apa sih? Dipercaya kalau kita tuh pasti bisa. Ya, apalagi? Support, apalagi? Dan lain-lainnya ya. Yang kedua adalah dari motivasi yang diberikan dari SMA. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan hari ini. Ya, Bapak Ibu diundang untuk mendengarkan informasi terkait motivasi perguruan tinggi, dan setelah ini ternyata juga sudah disiapkan stand-stand beberapa kampus yang bisa nantinya jadi referensi anak-anak dari Bapak Ibu untuk dipilih nih kira-kira nanti mau masuk ke sekolah universitas yang mana. Yang ketiga adalah dari sisi beasiswa. Ini teman-teman dan juga Bapak Ibu akan memecah permasalahan ini tadi. Ya. Jadi ketika bilang aduh biayanya itu mahal banget ya Mbak kalau kuliah, udah mending anakku kerja aja. Jawabannya adalah banyak sekali sumber-sumber informasi atau sumber-sumber untuk bisa mendapatkan beasiswa dari universitasnya maupun dari luar universitas. Nanti teman-teman cari tahu juga ya. Kira-kira beasiswa tuh bisa dari mana aja. Nah, ini peran orang tua. Yang pertama, bisa mencari informasi tentang perguruan tinggi. Tadi ada yang sudah melakukannya, monggo Bapak Ibu yang belum melakukannya silahkan dicari tahu ya supaya nanti bisa jadi referensi bagi anak-anak kita. Yang kedua adalah memberikan dorongan secara psikologis. Tadi teman-teman menjawab butuh disupport, butuh dipercaya, butuh didoakan, butuh disemangatin ya, bukan dituntut. Nah, ya. Maunya didorong apa dituntut sama orang tua? Diberikan support apa dituntut sama orang tua? Oh, maunya dituntut. Maunya dituntut Bapak Ibu ternyata. Kaget saya sama jawabannya, nggak expect saya jawabannya itu. Maunya didorong atau dituntut sama orang tua? Digendong, didorong, disupport ya pengennya ya. Jadi bukan dituntut, bukan dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Oh kakakmu bisa loh masuk perguruan tinggi yang negeri, masa kamu enggak sih? Nah jangan seperti itu Bapak Ibu. Nanti yang ada anaknya takut, nggak mau melanjutkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah menyiapkan fasilitas ya, mungkin seperti les tambahan, mungkin ada dari sisi biayanya, diantar jemput untuk pendaftaran kuliahnya dan lain-lain seperti itu. Ibu saya masih punya waktu berapa menit? 10 menit, baik. Nah, teman-teman, kalian tadi sudah dapat kertas ya, kertas kecil. Coba diangkat kertas kecilnya. Diangkat kertas kecilnya. Masih ada, masih bagus. Ya, belum jadi pesawat-pesawatan kan? Belum. Duduk terus teman-teman. Pegal nggak kalian duduk terus dari tadi? Pegal. Bapak Ibu pegal nggak duduk terus dari tadi? Pegal ya. Nah, ini saya masih punya waktu 10 menit untuk nanti kita diskusi atau tanya jawab. Sekarang bagi teman-teman yang orang tuanya hadir, silakan disamperin orang tuanya. Ayo, ayo bangun yuk. Kita punya waktu cuma 10 menit. Kertas kecilnya dibawa. Kertas kecilnya dibawa. Teman-teman yang orang tuanya hadir, silakan disamperin orang tuanya. Kasih agak space Bapak Ibu duduknya agak tenggang. Nanti sebelah sini mungkin agak kosong. Yuk. Ayo, coba kita lihat nih, Bapak Ibunya sudah pasang-pasangan belum sama anaknya? Coba dicek. Bapakku datang nggak ya, ibuku datang nggak ya, kayak gitu dicek. Oh ada, ibuku ada. Nah disamperin. Duduknya agak tegak-tegak, geser nggak apa-apa Bapak Ibu, supaya pergerakan tadi Bapak Ibu sudah duduk agak lama. Iya. Kertas kecilnya dibawa ya. Kalau ada pulpen ya dibawa pulpen alat tulisnya. Ya, dadah Ibu, aku di sini Ibu, ya gitu.
Yang bapak ibunya hadir silakan disamperin. Atau ada walinya, kakaknya mungkin yang hadir, tantenya mungkin yang hadir, ya disamperin, nggak apa-apa. Iya, bapak itu boleh angkat tangan. Nah, ibu di sini, ibu datang, kayak gitu, boleh. Siapa tahu nanti nggak ibu atau bapaknya datang. Boleh dipanggil anaknya. Ini masih banyak yang belum ada. Bapak ibu mau anak ini jadi pet-petan. Boleh agak geser ke sini teman-teman. Agak geser ke sini ya. Agak geser. Ini ada orang tua yang belum ketemu sama. Iya. Ini bagaimana? Ada orang tua yang belum ketemu anaknya loh. Kamu datang. Bapak ibu angkat tangan yang belum ketemu anaknya. Atau yang walinya belum ketemu kakak adiknya. Satu, dua. Saya nggak bisa ngeliat lagi, ini udah pet-petan duduknya. Masih ada Bu yang nggak ketemu orang anaknya, ini kemana anaknya ini ya? Masih ada ini. Chandra Budi Irawan. Chandra Budi Irawan. Mana yang namanya Chandra Budi Irawan? Ayo. Chandra Budi Irawan. Baru ke bawah ya? Memang baru ada tugas di bawah. Oke, baik, nggak apa-apa. Sudah bertemu semua dengan orang tuanya yang sebelah kiri saya. Yang kanan, yang orang tuanya belum bisa hadir, nggak apa-apa. Silakan kalian berpasang-pasangan. Silakan berpasang-pasangan. Coba cari pasang-pasangan ya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Berpasang-pasangan. Bawa alat tulis nggak teman-teman? Bawa ya. Nanti pinjem-pinjeman aja. Ya kalau nggak genep nggak apa-apa, bertiga kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi kerjanya kelompok ya, bukan sendiri-sendiri kayak gitu. Walaupun nanti ditulisnya di kertas masing-masing. Oke, baik, sudah semua ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman boleh perhatian dulu sebentar ke depan. Bapak Ibu dan teman-teman boleh perhatian dulu sebentar. Sip, sudah ya. Nah, sekarang masing-masing dari anak-anak, dari teman-teman ini semua sudah memegang kertas kecil. Betul ya? Kertas kecil. Isinya adalah tentang goal setting atau tujuan yang akan dibangun bersama. Tadi Bu Ita sempat menyampaikan ada yang harus dilakukan bersama antara orang tua dengan anak. Kalau yang orang tua belum hadir nggak apa-apa, nanti didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Ya. Silahkan Bapak Ibu membantu anak-anaknya untuk melengkapi lembar yang sudah kami berikan. Membantu anak-anaknya untuk melengkapi lembar yang sudah kami berikan. Bagi teman-teman yang ada di sebelah kanan saya, silahkan kalian melengkapi lembar tersebut. Boleh didiskusikan bersama teman-temannya, atau kalau butuh masukan dari Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini, kami persilahkan. Coba ya, satu-satu ya. Dari atas ya teman-teman ya. Aku termotivasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi mana. Ya. Jadi, untuk menentukan tujuan dan target itu harus spesifik. Kalau kalian punya banyak referensi, Bapak Ibu punya banyak referensi, tulis yang paling nomor 1 saya inginkan. Yang paling Bapak Ibu harapkan itu kira-kira universitas mana di bagian sini. Yuk silakan sambil diisi teman-teman, dibantu sama Bapak Ibunya supaya waktu kurang lebih 10 menit bisa kita selesaikan.
Boleh kerja sama teman-temannya, dibantu bapak ibu gurunya juga boleh banget. Ini nantinya akan menjadi bekal kalian untuk bisa mendorong diri kalian dibantu sama bapak ibu agar motivasi dalam diri dan juga eksternalnya terbangun. Ya. Sudah? Kalau sudah tahu universitas mana, kemudian dengan jurusan apa? Jurusannya apa? Ya, anak-anak bisa memberikan idenya. Aku mau masuk jurusan ini, Bu, Pak. Menurut Bapak sama Ibu gimana? Ya, dituliskan. Teman-teman yang sebelah kanan juga silakan. Masuk universitas mana? Jurusannya apa? Supaya nanti pada saat di STEM perguruan tinggi yang sudah disiapkan, Bapak Ibu bisa langsung menyasar pada universitas tersebut kalau ada, dan jurusan itu kalau ada. Jadi nanti cari biayanya, lama kuliahnya, proses kuliahnya itu jadi lebih jelas. Ya, silakan dituliskan. Kampusnya mana, jurusannya apa? Sudah? Sudah belum? Yang kanan sudah? Sudah. Yang sebelah kiri saya sudah? Sudah. Kemudian kita berikan alasannya. Ya, saya mau masuk perguruan tinggi ini, jurusan ini karena aku ingin mengembangkan diriku dalam hal apa. Misalkan karena aku tuh mau jadi nyalek, misalkan tadi ya, aku tuh pengen jadi politikus sehingga aku pengen banget masuk di kampus atau jurusan yang ada politik-politiknya. Boleh. Gitu. Silakan didiskusikan bersama dengan orang tuanya. Kira-kira gimana Pak kalau jawabanku kayak gini? Kira-kira Ibu setuju nggak kalau aku pengennya kayak gini? Silakan didiskusikan. Sama teman-teman juga boleh. Tanya sama Bapak Ibu guru yang hadir, Bu, kalau misalkan aku kayak gini, gimana Bu? Gitu ya. Dituliskan. Oke. Salah. Nah, kemudian untuk bisa mencapai ini, silakan teman-teman dibantu sama bapak ibunya kalau ada, kalau hadir, kalau tidak hadir, tanya-tanya sama teman-temannya. Yang sudah kupersiapkan tuh apa saja? Aku tuh udah nyiapin apa aja sih untuk bisa mencapai yang ada di atas ini tadi nih. Ya, aku sudah mempersiapkan apa saja. Dibantu diingatkan sama bapak ibunya, oh kamu tuh sudah ngelakuin ini, kamu sudah melakukan itu. Teman-temannya juga boleh bantu, kamu kan udah daftar, aku tuh belum daftar loh, itu boleh. Silakan ditulis, maksimal 5, minimal 2 atau 3 lah. Ya, maksimal 5, minimal 2 atau 3. Oke, udah 921. Dipercepat ya teman-teman ya mengerjakannya ya. Kalau sudah yang dipersiapkan apa saja, tentu masih ada hal-hal yang belum dipersiapkan. Ini juga silakan ditulis. Yang belum disiapkan tuh apa aja. Misalkan, oh aku tuh belum belajar buat tes masuk perguruan tinggi, misalkan kayak gitu. Oh aku itu belum cari-cari referensi biayanya, itu juga boleh ya. Silakan teman-teman boleh sharing dengan teman yang lain, dibantu bapak ibu gurunya kalau perlu, dan yang hadir orang tuanya silakan diingatkan, didiskusikan, diobrolin. Aku udah ngelakuin apa aja ya Pak, Bu, yang belum apa ya Pak, Bu, kayak gitu. Nah yang belum ini tentu ada hambatannya tuh apa sih? Sehingga kalian belum mencapai ini yang sebelah sini tadi nih. Belum ada waktu kah? Atau misalkan belum ada niatnya kah? Misalkan kayak gitu ya, itu ditulis. Gimana Pak? Gimana? Oh kolomnya beda? Oh oke. Maaf Pak. Nah, yang kolom yang dibagikan tidak ada hambatannya ya. Hambatannya ditulis di sebelah kanannya aja. Hambatan kayak gitu. Di posisi yang sebelah sini, Bapak Ibu dan teman-teman. Yang ini dibagikan belum ada tulisan hambatannya ya. Belum ada ya. Nah, dituliskan aja di sebelah kanannya. Hambatannya apa? Maksimal 3 aja. 3 aja yang dituliskan.
Oke, yang terakhir ini adalah motivasinya tadi nih, gongnya. Ya. Nah, yang kalian butuhkan supaya hambatan ini terselesaikan dan ini bisa tercapai, maka kalian butuh motivasi apa sih dari orang tua? Motivasi apa dari sekolah? Dan motivasi seperti apa dari dalam diri kalian sendiri? Bisa dipahami ya? Ya, silakan. Saya beri waktu 5 menit lagi aja untuk menyelesaikan ini. Setelah itu nanti saya minta 1 atau 2 perwakilan dari kalian untuk sharing jawabannya apa dari kertas tersebut. Ya, silakan 5 menit bisa dikerjakan dan diskusikan bersama dengan teman dan juga dengan orang tuanya. Kak Mada, yang orang tuanya hari ini nggak datang tuh nggak usah sedih ya kan? Iya dong, betul. Karena sibuk bekerja menyiapkan biaya untuk nanti masuk kuliah juga gitu. Betul, betul sekali Bu. Jadi jangan sedih teman-teman. Karena nanti setelah pulang ini teman-teman bisa loh diskusikan kembali ya Bu ya, bersama dengan orang tuanya. Supaya tadi tuh yang 15 menit doang sehari ditambah jadi ya minimal 1 jam lah sehari ya ngobrol sama orang tuanya. Itu ya. Jadi nanti di rumah dibuka ruang diskusi dengan orang tuanya. Ya, kalau ngobrol nggak cuma mau minta uang saku, tapi juga untuk masa depanmu perlu diobrolkan mulai dari sekarang. Gitu ya. Nggak usah sedih. Gak usah sedih, betul. Karena masih banyak teman-teman lain yang support ya di sini, makanya tadi saya minta untuk berkelompok atau berpasang-pasangan didampingi sama Bapak Ibu guru. Baik, kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Saya mau ini dulu, cari relawan dulu. Ada yang bersedia membagikan hasil pengerjaannya bersama dengan Bapak Ibunya atau dengan teman-temannya, angkat tangan. Saya minta 2 orang perwakilan. Boleh? Mana? Boleh Ibu dan anaknya? Boleh Ibu dan anak atau anaknya saja maju ke depan kalau ibunya berkenan? Kami sangat senang sekali. Yang mana tadi yang bersedia? Yang paling belakang Ibu. Iya, dengan Mas siapa ini ya? Hah? Dengan siapa? Iya Bu, di ini. Diperkenalkan dulu dirinya. Boleh didampingi sama Ibu. Ibu juga boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian nanti di-sharing ya Mas ya, jawabannya tadi apa. Diskusinya tadi boleh juga lo sharing tadi diskusi bersama dengan Ibu itu seperti apa. Silahkan. Masnya dulu atau ibunya dulu? Ibu boleh pegang mic Bu, satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fikri dari kelas 1242 dan ini bunda saya. Nama saya Hanum. Kami dari MAN ya. ya, Akan mencoba untuk mengisi goal setting yang sudah kita diskusikan bersama. Silakan Abang. aku termotivasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi titik-titik UGM.
dengan jurusan Minta Ya, doanya boleh. ya. ya, dengan jurusan teknologi industri pertanian. Karena aku ingin mengembangkan diriku dalam hal bidang tani, ya, karena melihat para petani di kampung, ya, saya masih tinggalnya di kampung, ada sawahnya, dan merasa agak resah gitu. Kenapa kok kita masih impor beras? Kenapa kok kita masih impor komoditas lain? Dan ternyata kita ini kalah dalam hal kualitas pangan, Bapak Ibu. Jadi kita secara kuantitas kita punya banyak, ya, cuman untuk bersaing di pasar itu kita kualitasnya masih kurang. Jadi saya bertekad untuk melanjutkan di teknologi industri pertanian supaya harapannya bisa membantu para petani, begitu. Oke, kita lanjut untuk yang sudah dipersiapkan apa saja kira-kira coba dibacakan. Waduh. Yang sudah saya persiapkan, yang pertama ada les, ya, belajar. Alhamdulillah telah disupport oleh orang tua saya. Ya, terus informasi masuk perguruan tinggi juga udah dapat, alhamdulillah, informasi. Kadang-kadang saya juga ikut tur kampus di beberapa universitas negeri. Udah diikutin berapa? Yang tur kampusnya? Baru 2, salah satunya di UGM juga, begitu. Dan agak gemetar ya. Ini latihan. Oh iya, ya. Bismillah. Yang belum aku siapkan adalah biaya, ya, biaya. Kita tahu semuanya biaya kuliah itu sangat mahal. Nah, itu dia yang belum disiapkan secara besar. Kita baru sedikit-sedikit. Ya, baru sedikit-sedikit tahu bocorannya, harganya. Ya, nanti akan disiapkan lebih lanjut. Yang kedua ada tryout. Saya belum cukup nih, merasa belum cukup untuk mengikuti tryout yang ada atau untuk lolos di jalur masuk UTBK, Pak. Jadi kan rencana saya targetnya akan lolos di UTBK dan saya harus mampu memenuhi nilai sekian-sekian. Nah, itu kan harus latihan salah satunya dengan tryout. Nah, itu masih menurut saya masih kurang. Apa? Ya belum mulai. Baru beberapa tryout yang diikutin. Jadi Iya. baru 2. Skornya juga masih sekitar baru 500-an. Jadi itu belum masih kurang. kayaknya masih kurang. Oke, yang selanjutnya yang kubutuhkan untuk menyelesaikan persiapan dari orang tua. Dari orang tua ya pastinya kita butuh support, ya, motivasi, dukungan dari orang tua. Terus Biaya pasti. ya biaya pastinya. Karena kan belum Biaya kerja. didukung. Apa? Kan belum kerja, jadi masih butuh Iya, biaya kita orang tua. masih belum bekerja. Ya, biaya, support, dukungan, terus kadang-kadang sering diskusi, sering ngobrol. Ini kalau abang ngambil jurusan ini gimana dah gitu. Ya, gitulah. Dan dari sekolah ada informasi-informasi ini. Sebenarnya butuhnya cuma informasi aja. Ada informasi buat jurusan, buat teman-teman yang masih bingung pengen jurusan apa, masih bingung gitu. Terus informasi beasiswa, itu dia yang dibutuhkan dari sekolah. Beasiswa itu kan sebenarnya ada banyak ya, Pak, ya. Nah, tapi informasinya itu kita bisa dapat apa enggak gitu. Dan bimbingan dari BK lah, itu kita sangat perlu sebenarnya. Dan masih lihat teman-teman di sini masih beberapa jarang yang konsultasi ke BK. Jadi kalau di sini kan kita yang ke BK-nya. Nah, harapan saya tuh nggak kita yang ke BK-nya aja, tapi BK yang ke kita juga, gitu, Kak.
Nah, yang terakhir dari diri sendiri saya butuh apa? Saya masih butuh ketekunan ya, ketekunan yang pertama karena masih kadang-kadang males, ya kan? Butuh semangat berarti. Butuh semangat dari dalam diri sendiri sih. Misal tujuannya udah ada tapi eksekusinya ini masih kurang. Jadi dalam melakukan suatu tugas itu masih nanti-nanti gitu Mbak. Terus konsistensi, nah itu dia. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Riki dan temannya dan ibunya dan bundanya. Baik. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Ini contoh yang sangat bagus sekali ya. Sangat detail, sangat konkret dari jawaban-jawaban yang diberikan tadi. Ibu sepertinya waktunya takut mepet ya. Kita langsung masuk sesi tanya jawab saja ya. Jadi tadi saya minta 2, nggak apa-apa, cukup perwakilan 1 saja. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman lainnya yang sudah berdiskusi, kurang lebih contohnya seperti itu. Dan kertas kecil ini Bapak Ibu dan teman-teman jangan dibuang. Ya, jangan dibuang. Ini ditempel di tempat di mana kalian sering melihat atau mengakses tempat tersebut. Di kaca boleh, di pintu boleh, di meja belajar boleh, supaya nanti muncul motivasi dari dalam diri. Dan bagi teman-teman yang orang tuanya belum hadir, ini nanti jadi PR kalian ya, didiskusikan bersama dengan keluarga di rumah. Seperti teman-teman yang tadi orang tuanya sudah hadir. Gitu mungkin sesi dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator untuk sesi berikutnya. Saya tutup dulu untuk paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Manda yang sudah menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Mungkin masih bisa ada tanya jawab. Boleh. Bapak Ibu atau anak-anak semua mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh. Monggo Bu. Langsung aja nanti pertanyaan langsung jawab gitu kan? Iya, langsung jawab aja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Miss. Saya mau tanya, sebagai orang tua bagaimana kita menempatkan sikap yang seperti apa sebagai support system bagi anak. Kadang kalau kita berlebihan dibilang lebay, ya kan? Kadang kalau kita bebas merdeka, 45. Jadi posisinya seperti apa gitu. Walaupun bagaimanapun kan itu semua untuk kebaikan anak ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan. Ini Ibu langsung terintimidasi gitu anak-anak. Baik, langsung saya jawab ya. Ya. Jadi ini memang menjadi salah satu tantangan bagi orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dikasih tahu begini nggak cocok sama anaknya. Pakai cara begitu protes anaknya. Benar itu ya Bu ya? Iya. Bagaimana caranya supaya jadi tepat? Yang dilakukan adalah bangun komunikasi antara anak dan orang tua. Tadi 70% kan sama teman-temannya. Berarti masih ada berapa persen dengan orang tuanya? 30% digunakan untuk ngobrol Bapak Ibu, digunakan untuk saling bertanya Bapak Ibu. Coba saya tanya ke teman-teman yang remajanya nih, kalian kalau ngobrol dengan orang tua lebih seneng didengarkan kalian yang lebih banyak ngomong atau orang tua yang lebih banyak ngomong? Kalian yang banyak ngomong atau orang tuanya yang lebih banyak ngomong? Pengennya yang mana sebenarnya? Orang itu kenyataannya. Tapi Bapak Ibu, anak-anak remaja
remaja itu paling senang mereka didengarkan. Jadi gimana caranya? Yang dilakukan orang tua adalah banyak bertanya kepada anaknya, bukan memberikan pernyataan, tapi banyak memberikan pertanyaan. Beda ya pernyataan dengan pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Tanyakan Bu ke anaknya, kamu lebih nyaman Ibu kasih tahu dengan cara apa? Kamu lebih nyaman aturan di rumah ini dibuat seperti apa? Kamu maunya seperti apa? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ditanya anaknya, bukan yang langsung diberi pernyataan. Kamu harus ini ya, kamu harus itu ya, kamu tuh kudu begini. Kalau kamu begini-begini nanti begitu. Nah, itu pernyataan Bapak Ibu. Yang terserap oleh anak-anak hanya sedikit kalau kita memberikan pernyataan. Tapi kalau pertanyaan, kamu tuh pengennya tuh dimintain tolong dengan cara apa sih? Kamu tuh pengennya kalau dikasih aturan dengan cara apa sih biar tepat? Jawabannya keluar dari mulut mereka, dari pikiran mereka. Nah, jawaban itu nanti akan mereka mereka berkomitmen dengan jawaban tersebut. Aku tuh pengennya Bu, Ibu kalau ngasih aturan jangan sambil marah-marah. Nah, misalkan kayak gitu, dilakukan sama ibunya tidak sambil marah-marah. Itu akan menjadi komitmen bersama antara orang tua dan anak. Ya, jadi sumber informasinya dari anak. Banyak didengarkan. Anak remaja itu akan sangat senang didengarkan dibandingkan mendengarkannya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi gitu Bu, supaya nggak serba salah, tanyain anaknya, kamu maunya tuh digimanain toh? Ibu ngelakuin ini kan belum tepat. Kalau ibu ngelakuin itu juga kamunya protes. Kalau menurutmu, kamu pengennya tuh digimanain? Dikasih aturannya tuh seperti apa? Didukungnya tuh yang seperti apa? Jadi didengarkan versi anak-anaknya Bu. Ada 4 hak anak. Salah satunya adalah hak berpartisipasi. Kasih ruang buat anak-anak berpartisipasi, bersuara, mengeluarkan pendapatnya di ruang terkecilnya yaitu di dalam rumah. Seperti itu Ibu jawabannya ya. Iya, karena tidak dibangun pembiasaan. Ya, karena tidak dibangun pembiasaan antara orang tua dan anak saling berbicara, saling mengobrol. Bu, mumpung masih ada 30% jatah anak bersama dengan orang tua, dibangun Bu pembiasaan mengobrolnya. Dimulai dari diri kita sendiri, dari kita orang tuanya supaya anak terbiasa terbuka. Tadi, karena biasanya anak itu dibiasakan untuk banyak mendengar. Orang tuanya yang banyak ngomong, sehingga anak terbiasa untuk diam. Nah, sekarang dilatih anaknya yang kita banyak kasih pertanyaan sehingga mereka terlatih banyak menjawab, akhirnya nanti mereka terlatih banyak berbicara dengan orang tuanya. Mumpung masih ada 30% Bu, digunakan, dimaksimalkan. Tadi kata Bu Ita ya, semakin nanti dia kuliah, semakin besar, porsi bersama dengan orang tuanya semakin kecil. Seperti itu ya. Silakan nanti dicoba di rumah ya. Bu, ya mungkin ada pertanyaan yang lain. Monggo Bapak Ibu. Kita gunakan kesempatan sebesar-besarnya ini, mumpung ketemu dengan psikolog yang hebat. Kita kalau langsung ke konsultasi secara private nanti agak-agak mahal loh. Ayo monggo, masih ada pertanyaan? Silakan, Bapak Ibu atau anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada Kak Mada yang hari ini belum didampingi orang tuanya. Coba, mungkin ada yang ingin curhat, butuh motivasi, silakan. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Kak. Boleh. Bagaimana cara meyakinkan orang tua apabila kita ini emang benar-benar niat, cuman dari orang tua sendiri kurang percaya bahwa kita itu pengen benar-benar kuliah, begitu mungkin. Oke, cara meyakinkan orang tua ya supaya orang tua benar-benar yakin kalau kamu tuh benar pengen kuliah gitu ya. Satu yang dilakukan adalah cari tahu penyebabnya kenapa orang tua nggak percaya.
Pasti ada penyebabnya ya, sebelumnya apa? Cari tahu dulu. Kalau kamu sudah tahu penyebabnya, perbaiki. Yang kedua, perbaiki penyebab itu. Yang ketiga, bangun perilaku baru yang lebih baik lagi dari yang saat ini. Jadi kuncinya 3 Mas. 1, kamu cari penyebabnya dulu. Kenapa ya Bapak Ibuku kok gak trust ya sama aku untuk aku masuk kuliah? Oh ternyata karena aku itu belum rajin belajar misalkan. Nah kamu perbaiki, ya kamu tunjukkan perbaikan bahwa kamu sebenarnya anak yang rajin belajar. Tunjukkan dengan nilai tryout yang bagus, tunjukkan dengan motivasi dalam dirimu yang bagus. Yang ketiga, ubah perilaku-perilaku atau tambah perilaku-perilaku baikmu. Misalkan tadinya di rumah itu jarang bersihin kamar sendiri, ya kamu sekarang mulai bisa membersihkan kamar sendiri tanpa disuruh orang tua. Jadi 3 hal itu Mas yang bisa kamu lakukan. Cari penyebabnya, kemudian kamu selesaikan penyebabnya tadi, kamu perbaiki penyebabnya. Yang ketiga, tambah perilaku baik supaya orang tuamu terbangun kepercayaan sama kamu. Gitu? Ya, oke, semangat ya. Semangat ya, udah ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu mungkin pertanyaan, silakan. Oh ya, ini siswa bernama Wahyu Kak Pada. Oke. Dia siswa di Fabel Netra. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari kelas 12 IPS 1, izin bertanya Kak. Kan ini ya Kak, kan banyak yang masih berpendapat kalau kuliah itu kan tujuannya juga kan untuk mencari kerja. Betul. Nah itu tuh berapa persen sih tujuan tersebut? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita sudah kuliah di jurusan tertentu, tapi ternyata karir yang kita geluti itu tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil ketika kuliah? Terima kasih. Oke, baik, luar biasa jawabannya ya. Iya, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, berapa persen ya kira-kira hubungan antara kuliah dengan karir? Tadi kalau sempat saya jelaskan, sebenarnya ada 3 manfaatnya. Pertama, memang untuk pengembangan karir ya. Yang paling banyak diincar, yang paling banyak menjadi tujuan utama adalah pengembangan karirnya. Yang kedua adalah selain pengembangan karir, banyak loh orang-orang gitu ya, mereka bukan hanya mengejar karirnya, tapi ingin mengembangkan dirinya saja. Gitu ya, dari sisi, oh aku yang tadi yang nggak bisa jadi bisa nih. Oh yang aku tadinya nggak banyak baca literasi tentang penelitian tersebut, akhirnya karena kuliah, aku jadi banyak belajar nih. Oh yang tadinya aku pertemanannya, lingkungannya cuma kecil, sekarang jadi luas nih gitu. Jadi tujuan setiap orang itu berbeda-beda sebenarnya, walaupun memang porsi yang paling pertama, yang paling besar adalah tentang pengembangan karir. Tapi tidak semua orang mau melanjutkan kuliah, endingnya adalah perkembangan karir. Melainkan tadi kepuasan diri sendiri bisa, ya, pengembangan diri sendiri juga bisa, seperti itu. Yang kedua, gimana ya kalau misalkan kuliah sama kerjanya nggak relate? Nah, ini juga banyak terjadi ya teman-teman ya. Gitu ya, kuliahnya apa, kerjanya apa gitu. Nah sebenarnya memang hal tersebut akan sangat disayangkan karena ilmu yang di perkuliahan akhirnya tidak banyak teraplikasikan. Tapi yang paling penting adalah di mana minat kalian berada. Kalau misalkan kalian bekerja itu adalah minat utama kalian, lakukan. Karena ketika kita melakukan kegiatan sesuai dengan minat, maka rasanya akan lebih menyenangkan, rasanya akan lebih bernilai, gitu ya. Dibanding misalkan aku tuh kuliah kemarin karena dipaksa orang tuaku, padahal aku nggak mau kuliah di situ. Aku tuh senangnya tuh melukis, sehingga aku akhirnya banyak bekerjanya di bidang lukis, misalkan seperti itu. Silakan, kalau memang itu minat kalian, maka kalian akan lebih termotivasi dalam diri untuk bisa mencapai kepuasan diri ataupun pengembangan karir dari sisi yang kalian minati. Seperti itu Mas, jadi nggak masalah selama itu yang kalian minati. Tapi kalau yang tidak kalian minati, maka diusahakan untuk menggunakan atau mengaplikasikan sedikit dari apa yang kalian dapatkan di perkuliahan, seperti itu. Terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mohon
izin bertanya Kak Mada. Boleh. Ini kan kami di sini sebagai wali kelas ya, Bapak Ibu wali kelas. Ini kadang-kadang kan kita mengamati apa yang terjadi dengan peserta didik kita. Tidak sedikit dari mereka yang menyampaikan, Ibu gimana ya Bu, orang tua saya itu kok maunya saya di jurusan yang ini, padahal saya tuh nggak minat, saya pinginnya ke sini. Nah sementara di sisi lain nanti orang tua juga kok seperti itu, Ibu saya tuh kok susah sekali mengarahkan anak saya ya, saya tuh pengennya dia ke sini gitu. Nah kami sebagai wali kelas itu harus berpihak kemana Kak Mada? Mumpung ada Bapak Ibu juga yang ada di sini, mana yang harus dikuatkan? Kita menghargai motivasi anak-anak atau ego orang tua nih. Kadang-kadang orang tua kan soalnya juga, oh kamu tuh anak nggak tahu lah, ibu sama bapaknya udah lebih banyak pengalamannya, kamu harus nurut gitu. Gimana Kak Mada? Baik. Jadi kalau kita ini ya Bu, kita sebagai pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini sifatnya memang seharusnya berada di tengah atau netral. Maka yang bisa dilakukan oleh pihak ketiga dari sekolah maupun dari misalkan dari pihak eksternal ya dengan psikolog, misalkan ada yang sampai konsultasi ke psikolog, yang dilakukan adalah menjabarkan atau membreakdown keputusan-keputusan tersebut. Misalkan ibunya pengennya anak masuk ke kedokteran, anaknya aku tuh pengennya masuknya arsitek. Nah beda nih biasanya ya kayak gitu ya. Maka dilihat dari sisi kedokteran, kita lihat manfaat dan kerugian kalau anakku masuk ke kedokteran tuh apa saja. Itu didiskusikan bersama antara orang tua dan anak. Kita dorong mereka untuk berdiskusi bersama. Kemudian yang arsitek, kita cari juga manfaat dan kerugian kalau anak ini masuk arsitek. Nah, yang banyak manfaatnya itulah yang nanti bisa diambil menjadi keputusan, gitu ya. Nah, tadi makanya harus didiskusikan bersama Bu, tidak sepihak. Yang kedokteran ibunya sendiri yang ngerjain, yang ke arsitek anaknya sendiri yang ngerjain. Nanti sama-sama masih dengan egonya masing-masing. Tapi didiskusikan. Oke, kalau masuk kedokteran, menurut ibu, emang manfaatnya apa sih buat aku? Nah, menurut saya sebagai anak manfaatnya ini. Kalau kerugiannya apa menurut ibu? Oh ternyata mahal ya, oh ternyata kuliahnya lama ya, misalkan kayak gitu. Nah dari anak apa? Dicantumkan bersama, didiskusi bersama. Kalau arsitek juga sama. Kalau menurut kamu sebagai anak, emang kemanfaatnya apa sih kalau kamu jadi arsitek? Oh nanti gajinya tuh besar Bu, nanti begini. Kalau menurut ibu apa? Oh iya benar juga ya, ternyata ada nih saudara yang jadi arsitek, dia bisa sampai ke luar negeri misalkan, kayak gitu boleh. Kerugiannya apa? Nanti juga ditulis, didiskusikan bersama. Nah, hasil diskusi inilah yang nantinya bisa menjadi penguat mengambil keputusan. Jadi kita, guru ataupun nanti dari pihak eksternal lainnya cukup menjadi penengah Bu, ya dengan cara itu tadi. Minta masing-masing jurusan dari yang berbeda ini di breakdown. Manfaat kerugiannya apa, didiskusikan bersama. Tidak dikerjakan sendiri-sendiri, kayak gitu. Terima kasih penjelasannya Kak Mada. Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan? Saya kira cukup ya. Ya, monggo Kak Mada mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada hadirin yang ada di pertemuan hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya sedikit aja Bapak Ibu bahwa kesuksesan anak-anak itu tidak berdiri sendiri dari anak-anak itu sendiri, melainkan dari support atau dukungan orang tuanya. Support dan dukungan orang tua itu bisa dibangun mulai dari saat ini kalau memang sekiranya Bapak dan Ibu merasa support itu belum maksimal diberikan. Silakan Bapak Ibu, belum ada kata terlambat, gunakan waktu 30% yang ada untuk membangun komunikasi, untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dan kepada anak-anak, kepada teman-teman semua. Bangunlah komunikasi, dekatlah dengan orang tua kalian, karena mereka adalah support system pertama yang kalian miliki sebelum nantinya kalian punya support system lainnya dari lingkungan sosial kalian. Itu mungkin closing statement dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mada, kita beri aplaus dulu ke pembicara kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, itu tadi acara
Achievement Motivation Training untuk siswa kelas 12 beserta orang tua pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Hal yang bisa saya garis bawahi adalah dalam rangka mensukseskan siswa-siswi atau putra-putri kita, tidak lain dan tidak bukan, kuncinya adalah pada komunikasi ya Bapak Ibu ya. Jika kita selama ini masih terhambat untuk berkomunikasi dengan putra-putri kita, maka mari kita bersama-sama memanfaatkan 30% kesempatan yang masih ada, waktu yang masih ada, kita bangun komunikasi yang baik, tentu dengan dua arah ya Bapak Ibu ya. Anak-anak sudah tidak lagi dalam konteks untuk selalu mendengarkan, tapi beri mereka kesempatan untuk berbicara. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus berbesar hati untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi unek-unek mereka, apa yang menjadi ide-ide cemerlang mereka. Mungkin memang dari apa yang mereka sampaikan itu adalah yang akan menjadi jalan kesuksesan mereka semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Mada beserta tim yang sudah hadir, yang sudah memberikan materi yang sungguh sangat luar biasa. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu hadir pada kegiatan AMT serta Muslim Khalidiyah nanti. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun Bapak Ibu, perlu saya sampaikan acara hari ini belum selesai. Setelah ini Bapak Ibu bisa konsultasi dengan wali kelas masing-masing. Kelas 12 MIPA 1 nanti ada Ibu Nurul Aini, kemudian MIPA 2 ada Ibu Siti Maimunah, MIPA 3 ada Ibu Kurnia, kemudian IPS 1 saya Ibu Ani Yuniawati, nanti IPS 2 ada Bapak Husen, kemudian kelas agama nanti ada Bapak Rifaudin. Monggo Bapak Ibu, mumpung kita ketemu, mungkin ada yang perlu disampaikan, kita komunikasi, kita diskusikan, monggo masih ada kesempatan sebelum kita lanjut ke acara Muslim Khalidiyah. Untuk anak-anakku yang saya sangat sayangi, tolong sekali lagi sampah-sampahnya dikumpulkan. Anak-anak yang soleh dan soleha, sampahnya ya, karena nanti akan digunakan untuk jamaah sholat. Ya, dari hal-hal kecil kita belajar tanggung jawab. Sampah yang kita hasilkan kita openi, dimasukkan di dalam kardus, kemudian sudah disiapkan plastik-plastik untuk membuang sampah. Terima kasih kepada Kak Mada dan tim. Kami hanya bisa Mas, ada ininya Kak? Monggo. Pada anak-anakku silakan HP-nya nanti diambil. Kepada Bapak Ibu wali, setelah kalau tidak ada setelah diskusi dengan barangkali ada yang ingin dibicarakan dengan wali kelas, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat expo madrasah kita di lantai 2 di kelas 10A aula dan 11 MIPA 1 3. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.